Ruby, SI, MPSI, psikolog. Yang kami hormati juga moderator kita Bapak Imam Faisal Hamzah, SPSI MA. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus wilayah API Jawa Tengah bidang pendidikan dan pelatihan. Ada Pak Royanullah, SPSI MPSIT, Ibu Dr. Hajah Meni SPSI MSI, Ibu Dr. Hajah Heni MSI Psikolog. Yang kita banggakan MC kita sore ini Mbak Musyarifah dari Usahid Surakarta ya. Matur nuwun. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian peserta diskusi online yang berbahagia pada sore hari ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Ilahi Robbi atas segala karunia-Nya kepada kita semua yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, rizki, ilmu, sehingga kita selalu dapat diberikan kekuatan dan kesempatan untuk selalu bertemu dalam diskusi online setiap bulan. Dan alhamdulillah hari ini kita kembali hadir untuk melakukan diskusi online setelah 2 bulan kita berhenti sejenak dengan kesibukan kita masing-masing. Alhamdulillah hari ini kita masih bertemu dan dapat menyelenggarakan kembali kegiatan ini. Ini adalah merupakan karunia Allah yang luar biasa. Matur nuwun Pak Ical dan Bapak Ibu semuanya. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, kami sampaikan terima kasih tak terhingga kepada pengurus wilayah API Jawa Tengah bidang pendidikan dan pelatihan yang telah selalu komit menyelenggarakan kegiatan diskusi online sehingga pada sore hari ini kita juga dapat melaksanakan kegiatan ini. Subhanallah. Maaf Ibu, itu mikrofonnya ke unmute. Yeah. Sampai mana tadi? Yang ke unmute, ke unmute tadi. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada narasumber dan moderator Smart kita pada sore hari ini, Bapak Fakih Purnomo Sidi, SPSI, MSI, dan Ibu Arsifit Khairina Ruby SPSI, MPSI Psikolog. Nah, ini nama Bu Arsifit ini agak susah untuk disampaikan ya. Ini namanya nama Arsifit Khairina gitu. gitu. Khairiniyah ya Bu. Yang berkenan meluangkan waktu dan berbagi ilmu kepada kita semua terkait dengan problematika kecanduan pada remaja. Nah, narasumber kita pada sore hari ini adalah pakar di bidangnya. Nah, mari kita dengarkan bagaimana paparan dari Pak Fakih dan Bu Sifit terkait problematika kecanduan pada remaja. Semoga bermanfaat dan menjadi barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nikmah Rahmawati MSI atas sambutannya. Baik, langsung saja kita ke inti acara, yaitu pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Imam Faisal Hamzah, SPSI MA. Kepada Bapak Imam Faisal Hamzah, dipersilahkan. Baik. Matur suwun kepada Mbak Musyafiroh gitu ya yang sudah mengantarkan acara ini. Baik para pendengar sekalian, para pendengar karena semalam itu saya sore baru siaran gitu jadi masih ke bawah nih. Gimana Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berjumpa lagi gitu ya, seperti tadi disampaikan oleh Bu Rahma bahwa sudah 2 bulan gitu ya. Kita tidak mengadakan diskusi online gitu ya. Terakhir kalau nggak salah sekitar bulan Februari sebelum puasa lah. Oke. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita dan Nabi besar Muhammad SAW. Baik, tema kita pada saya Faisal gitu ya dari divisi Diklat, bidang Diklat AB Jawa Tengah yang apa ya namanya ya, ya yang kami bertanggung jawab untuk penyelenggaraan diskusi online ini gitu ya dengan beragam tema. Insya Allah pada sore hari ini yang akan kita bicarakan gitu ya, yang akan kita bahas adalah tentang problematika kecanduan gitu ya, problematika kecanduan pada remaja yang pada sore hari ini kita akan mengangkat beberapa khususnya 2 tema ya, khususnya 2 tema. Nanti ada Pak Fakih Purnomo Sidi gitu ya, dengan temanya problematika sosial pada remaja dan juga Ibu Archivito Irina Rubi dengan temanya problematika internet pada remaja. Cuma nanti yang akan dipaparkan dari Ibu Sivit terlebih dahulu ya, baru itu setelah itu baru Pak Fakih. Nah, tentu ini menjadi satu diskusi gitu ya, satu topik diskusi yang menarik untuk kemudian kita bicarakan pada sore hari ini gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa apa ya, bisa bertanya. Tapi sebenarnya ini kan ini diskusi gitu ya. Karena ini diskusi artinya apa yang disampaikan oleh para narasumber ini nanti sebagai pemantik. Mungkin dari Bapak Ibu ada argumen tersendiri, ada pengalaman tersendiri, monggo untuk kemudian kita sharekan gitu ya di sini. Jadi tidak harus kemudian yang apa namanya jika kemudian Bapak Ibu memiliki satu opini tertentu terkait dengan ini gitu ya, bisa disampaikan di sini gitu ya. Atau misalnya mungkin nanti ada peserta yang menjawab bertanya dan kemudian menurut Bapak Ibu lebih memiliki pengalaman terkait dengan itu, monggo untuk kemudian kita sharingkan di diskusi online ABI Jawa Tengah pada sore hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke topik bahasan yang pertama, saya sampaikan terlebih dahulu CV pembicara pertama kita yaitu Ibu bentar. Bentar. Oke, saya sampaikan terlebih dahulu CV untuk pembicara pertama kita yaitu Ibu Archivit Khairunia Rubi, ekspresi empati psikolog. Beliau merupakan sekarang beliau akademisi gitu ya, sehari-hari sebagai akademisi di Universitas Muria Kudus. Dan pengalaman beliau gitu ya bisa dilihat dari CV beliau. Di sini pernah menjadi asisten biro skripsi di UMS 2012 sampai 2015 dan kemudian penjamin mutu gitu ya di UMK dan ini penjamin mutu juga, pengelola jurnal gitu ya, dan ini beberapa track record beliau gitu ya terkait track record profesional gitu ya, ternyata lumayan banyak nih. Dan ini riset dan publikasi beliau. Ini beberapa yang terkait dengan tema pada sore hari ini seperti FOMO gitu ya. Kemudian
terasa banyak gitu ya. Yang mungkin nanti bisa disampaikan gitu ya. Kalau misalnya secara lebih spesifik oleh kita panggilnya Bu Sivit ya, oleh Bu Sivit. Oke, mungkin langsung saja untuk waktunya saya serahkan ke pembicara pertamanya yaitu Bu Arsifit. Monggo Bu. Terima kasih Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar kira-kira Bapak? Terdengar merdu, Bu. Alhamdulillah terdengar. Tapi kok nggak jelas suaranya ya? Oh, Nggak enggak keras jelas. ya? Nah, nggak keras. Ini Dekatan lagi Mbak mic-nya. Kurang keras. sebentar. Coba. Lama juga nggak apa-apa. Sabar menunggu ya. Sabar. Oke. Sudah jelas nggih ini ya? Sudah jelas nggih? Oke, Jelas merdu, Bu. Oke, saya perkenalan diri dulu nggih. Nama saya Arsifit Kurnia Ruby. Saya biasa dipanggil Bu Civit nggih. Mohon jangan dipanggil Bu Covid karena itu nanti maknanya beda gitu. Kebetulan saya sudah ada sekitar 27 tahun sebelum Covid. Jadi saya dulu baru Covid gitu. Saya di sini akan memaparkan mengenai problematika kecanduan internet khususnya pada remaja. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Faisal, karena di sini kita konteksnya adalah diskusi online dan saya harap saya hanya menjadi pematik gitu ya kan kalau sesuai dengan kata Pak Imam. Nanti saya harap Bapak Ibu sekalian yang lebih berpengalaman dari saya, terutama yang memang meneliti tentang internet, saya harap juga bisa membantu saya gitu. Yang untuk ininya, apakah dibantu menampilkan MC moderator atau saya yang menampilkan PPT-nya ya? Monggo, mau di-share sendiri atau mau dibantu di-sharekan? Kalau mau bantu saya sharekan nih, nanti saya sharekan. Gitu. Sebentar saya coba dulu. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya di sini akan lebih memaparkan mengenai kecanduan internet ya. Sebenarnya kalau membahas tentang latar belakangnya, ini saya mulai ketika saya tesis waktu itu. Waktu itu tahun 2019 kalau nggak salah. Belum COVID ya waktu itu, awal-awal. Tetapi kalau melihat data di sini, itu ada peningkatan dalam penggunaan internet mulai dari usia katakanlah 10 sampai dengan usia dewasa gitu ya, sampai usia 54 tahun. Pada kenyataannya ketika waktu itu saya masih tesis, saya itu mengamati fenomena yang ada di sekitar kita. Misalnya ketika kita sedang berkumpul dengan katakanlah teman, keluarga, saudara, itu meskipun kita berkumpul, tetapi pada kenyataannya kita itu selalu melihat HP. Fenomena yang saya amati waktu itu tuh seperti itu. Misalnya ketika kita lagi katakanlah anak-anak main sama dengan temannya, tapi mereka itu saling bawa HP. Itu yang membuat saya penasaran kenapa kok ada fenomena seperti itu. Nah, penelitian saya yang terakhir itu tahun kemarin setelah COVID, itu ternyata benar-benar memang ada peningkatan terutama setelah COVID ya. Kalau sebelumnya, katakanlah anak-anak itu banyak yang tidak difasilitasi dengan gadget, dengan HP, dan lain sebagainya. Gara-gara COVID itu pada akhirnya anak-anak menjadi mau tidak mau difasilitasi dengan HP, gadget, terutama dengan internet. Pasti dengan internet, karena
perubahan dari sekolah yang awalnya katakanlah offline, tatap muka, menjadi kemudian online. Nah, ini yang menjadi dilema di kalangan katakanlah orang tua maupun guru. Kalau guru sih biasanya ketika sekolah online mereka akan memberikan tugas, tetapi yang menjadi dilema selanjutnya itu adalah orang tua, di mana orang tua itu mau tidak mau yang awalnya katakanlah mungkin terlibat dalam keseharian anak itu tidak terlalu persen ya, karena kalau anak itu sudah usia sekolah itu memang habiskan waktu dari jam 7, kadang-kadang sampai jam 3, ada yang sampai jam 5, itu di sekolah. Mohon maaf, Kalau Bu Civit, suaranya putus-putus. suaranya putus-putus. Ah, bukan putus-putus sih, tapi suaranya berubah kayak jadi robot. Masih seperti itu, Mbak? Nah, Sudah. ini enggak, udah normal ini. Nah, ini lagi. Kembali lagi. Masih kayaknya ya. Dia masih, Bu. Nah, ini suaranya mulai hilang. Ke mute apa ya? Halo? Sudah, Mbak? Ya, sudah. Oh, sudah. Sebentar saya coba ganti dulu. Nomor 4. Halo, cek. Ini sudah lebih jelas, Bapak Ibu? Sudah. Sudah sangat merdu, Bu. Seperti bernyanyi ya, Pak Fals. Oke, jadi itu tadi ketika ada COVID ini, perubahan fenomena yang ada di masyarakat itu memang luar biasa ya. Untuk misalnya awalnya itu tidak terlibat 100%. Jadi ketika ketika si anak ini sekolah dari rumah, otomatis semuanya itu akan dilakukan oleh si anak. Nah, ketika mengalami gejala yang itu justru mungkin orang tua dengan orang tua itu bukan dibantu untuk menyelesaikan, tetapi kalau justru diselesaikan langsung oleh orang tua, sehingga pada akhirnya ini tidak mendapatkan esensi dari apa itu penggunaan HP atau penggunaan gadget, apa itu penggunaan internet sebagaimana yang seharusnya, karena anak ini tidak menggunakan hal tersebut untuk sekolah, tetapi malah justru untuk hal-hal yang sifatnya non akademis selain yang untuk keperluan sekolah, misalnya untuk game online dan lain sebagainya. Itu kalau latar belakang yang saya amati itu seperti itu. Next. Oke. Suaranya Ini masih ini apa ya, Bu? Gimana, Suaranya masih noise, masih kayak robot. Sepertinya memang masalah ada di mic. Romina. Sebentar ya, saya coba perbaiki dulu. Oke, cek. Apakah sudah lebih jelas? Sudah lebih jelas, cuma agak kurang keras. Oke, halo cek. Ini sudah lebih jelas? Sudah. Oke, ya. Saya lanjutkan ya berarti. Oke, kenapa kok remaja? Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, kalau anak itu kan mungkin masih beberapa tidak menggunakan gadgetnya sendiri ya. Sebelum ini. Oke. Tetapi kalau remaja itu kan internet itu kan menawarkan berbagai macam kenyamanan yang tidak mereka dapatkan dari hal-hal lain. Misalnya untuk yang topik-topik sifatnya sensitif atau tidak diketahui oleh semua orang, itu biasanya mereka akan cari di internet. Karena itu selain itu juga biasanya remaja tuh butuh internet itu untuk memperbarui informasi, menyelesaikan tugas, mengisi waktu luang, sosialisasi, pendidikan, sama hiburan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi.
Ada pergeseran fenomena antara masyarakat, khususnya untuk kalangan remaja sama anak-anak. Yang awalnya kalau mungkin di zaman kita waktu kecil dulu, kita bermain sama teman-teman itu kan fisik ya, misal lompat tangga, bagea, dakon, kayak permainan-permainan yang sifatnya tradisional yang membutuhkan kita ada di tempat itu. Tetapi ketika sekarang masa-masa sudah teknologi semakin berkembang, semakin maju, ditambah dengan adanya COVID yang menyerang seluruh dunia, akhirnya segala hal ini tuh bisa didapatkan oleh remaja tanpa harus menunjukkan fisiknya. Misalnya informasi tadi yang saya sampaikan, tidak harus bertanya langsung ke guru atau orang tua. Mereka bisa dapatkan di internet, kayak gitu. Mengisi waktu luang juga sama, pendidikan juga sama. Ada yang sudah meluncurkan platform-platform pendidikan yang misalnya itu kayak ruang guru, itu bisa diakses di mana saja. Sampai hiburan pun sama seperti itu. Begitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini jenis-jenis kecanduan internet ya. Jadi yang pertama itu adalah game online. Yang pertama game online. Jadi kalau teman-teman yang sering main game online, misalnya itu sekarang ada istilahnya Massive Multiplayer Online Role Playing Games. Kalau disingkat itu MMORPGs ya, itu adalah salah satu contoh aplikasi internet yang telah menjadi semakin populer. Ini tuh biasanya ini game yang sifatnya tuh khayalan ya. Makanya kenapa kok anak-anak remaja itu kebanyakan sekarang kecanduan game online itu karena banyak hal yang tidak bisa mereka dapatkan, tidak bisa mereka raih di kehidupan nyata, itu bisa mereka lakukan di dunia game. Ini kenapa kok salah satu alasan remaja menjadi kecanduan game online. Dan ternyata kecanduan game online itu bukan hanya dialami oleh remaja, bisa sampai kepada mereka sudah usia dewasa, sudah mulai bekerja, bahkan usia menikah, itu masih sering kecanduan seperti ini. Contohnya kemarin itu ada kasus yang datang ke fakultas kami gitu ya. Anaknya itu sudah berusia 3 tahun atau 4 tahun. Ibunya itu masih muda waktu itu. Kalau nggak salah itu 20 tahunan awal lah. Anaknya itu meskipun sudah usia 3-4 tahun, dia masih belum bisa ngomong apapun. Jadi tuh ngomongnya tuh kayak seperti itu. Ternyata kan dia datangnya dengan kakaknya. Ternyata ketika ditelusuri, kakaknya tuh tiba-tiba bilang gini, "Kamu sih main HP terus," kayak gitu. Ternyata ada kebiasaan dari si ibunya, ketika ibunya main HP, jadi ibunya tuh ternyata penggemar Mobile Legends gitu. Jadi ketika ibunya main HP, anaknya juga dikasih HP. Akhirnya anaknya tidak mendapatkan stimulus karena kalau biasanya kita dengan anak itu kan ada komunikasi dua arah, tetapi kan kalau HP itu kan tidak ada komunikasi dua arah, gitu. Nah, ini salah satu bahayanya tuh seperti itu. Terus yang kedua, ini judi online ya, nanti mungkin kalau bagian yang judi itu akan lebih banyak dipaparkan oleh Pak Fakih, tetapi kalau yang saya kemarin, saya juga melakukan penelitian tentang judi online sebenarnya. Nah, ternyata kebanyakan yang pengguna judi online itu memang laki-laki ya, dan yang lebih mengejutkan lagi itu biasanya laki-laki, lajang, berpendidikan baik, memiliki pekerjaan profesional. Bahkan bukan hanya yang sudah memiliki pekerjaan profesional, mahasiswa, siswa, ternyata itu juga sudah banyak sekali yang bisa mengakses judi online. Ya sebenarnya tidak mengherankan juga ya, karena kan kalau seperti yang kita ketahui, judi biasa itu kan harus ada fisiknya. Maksudnya kita harus ke tempat judinya, ada uang yang secara tunai. Belum lagi resiko kalau misalkan nanti ketangkap polisi, maka yang ditangkap itu bukan hanya bandar judinya, tapi juga para pelaku judinya. Tetapi kalau judi online, seperti yang kita ketahui ya, kasus-kasus judi online itu yang ditangkap itu biasanya adalah bandarnya, bukan pemainnya. Bahkan kalau saya merasa itu agak lucu juga kalau misalnya ada pelaku judi online yang menuntut uangnya untuk dikembalikan gara-gara kalah judi. Itu kan ada ya kasus seperti itu di di media, di berita kayak gitu. Ini agak lucunya di situ. Nah, ternyata seperti itu. Dan judi online itu mengerikannya kebanyakan karena menggunakan uang, itu biasanya sampai ada yang menjual tanah, rumah,
mobil, terus melakukan hal-hal negatif lainnya. Intinya seperti itu. Ini yang benar-benar saya tuh sampai, bahkan ada juga yang melakukan korupsi. Jadi sampai menggunakan uang perusahaannya untuk tetap bisa main judi online. Ini yang menurut saya agak mengerikan ya. Oke, selanjutnya adalah cybersex ya. Kalau cybersex ini sebenarnya tidak ada batasan ternyata. Tidak ada batasan. Kalau kita dulu itu kan di televisi itu ada yang istilahnya R ya, R15, R18, S2, R21. Itu kan rating untuk rate usia sekian, sekian, sekian. Nah, bahayanya sekarang, jenis kecanduan internet lainnya, cybersex ini, ternyata dia itu melintasi batas demografi. Ternyata sudah tidak ada lagi batasan 18+. Bahkan kalau kita melihat fenomena-fenomena yang ada di berita, ada di media, seringkali kita itu sampai istighfar sendiri. Saya itu terakhir baca berita itu ada anak SD kelas 2 atau kelas 3, dia memperkosa anak TK dan dilakukan dengan temannya. Ini ketika dia bertanya, maksudnya ditanyakan, maaf, ketika ditanyakan, tahu dari mana? Ternyata dia itu melihat konten pornografi. Ini adalah salah satu contoh yang nyata ya, contoh nyata bahayanya kecanduan internet dari cybersex itu adalah seperti ini. Terus selain itu ternyata dari berbagai penelitian, sepertiga pengunjung situs web pornografi dewasa itu ternyata adalah perempuan. Dan hampir di internet itu dengan kata adult sex kayak gitu. Dan ini kebanyakan juga rata-rata ternyata malah kurang dari 18 tahun. Jadi kalau dulu mungkin kita akan kesusahan mencari hal-hal seperti itu ya. Bahkan kita cuma tahu itu katakanlah di mata pelajaran biologi di sekolah. Tapi sekarang itu kan akses informasi sangat luas. Begitu. Selanjutnya, oke, yang selanjutnya ini adalah online shop ya. Nah, ini juga karena ini ya, kalangan Z itu kan sekarang kemudahan informasi dan lain sebagainya itu kan tinggi. Mereka itu cenderung lebih suka melakukan segala sesuatunya itu di internet, kayak itu. Akhirnya, bahkan dalam hal belanja saja, belanja hal yang sebenarnya bisa mereka lakukan secara fisik, mereka lakukan secara online. Di online shop itu. Apalagi sekarang platform belanja online itu sudah banyak ya. Ada kayak Shopee, Tokopedia, Blibli, Zalora, Lazada, Bukalapak, dan lain sebagainya. Sehingga kemudahan-kemudahan inilah yang membuat mereka lebih memilih online shop. Selain kemudahan, itu juga ada karena harganya itu cenderung lebih murah. Bahkan ada juga yang katakanlah kita nggak harus keluar, saya nggak harus keluar rumah, tapi barang sudah sampai dengan harga yang lebih murah daripada yang ada di toko-toko atau di supermarket. Makanya remaja-remaja, terutama yang kalangan Z, generasi Z, usia 18-21 tahun, ini rata-rata adalah usia-usia yang rentan dengan kecanduan online shop, seperti itu. Selanjutnya. Selanjutnya ini adalah media sosial ya. Nah, media sosial ini saya rasa semuanya juga hampir mengalami ya, termasuk katakanlah anak-anak remaja ini yang paling banyak kecanduan media sosial kalau menurut saya. Jadi kenapa? Karena media sosial ini kan dia tempat berbagi informasi sekarang. Sekarang informasi itu dari media sosial kebanyakan, bukan hanya informasi, ada hiburan, konten, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui, kalau dulu misalnya kita mau tahu berita, kita mau lihat berita, itu kita akan cenderung buka koran atau buka TV, menyalakan TV kayak gitu. Dan itu pun biasanya kecepatannya itu tidak secepat sekarang. Tetapi kalau sekarang belum sampai ada di TV, belum ada sampai di koran, itu sudah viral dulu di media sosial. Misalnya apa? Misalnya di Instagram, Twitter, Facebook. Ada kecelakaan, diunggah fotonya, videonya oleh orang-orang.
Atau ada fenomena-fenomena misalnya angin puting beliung, hujan es, dan lain sebagainya. Setelah viral di media sosial, kebanyakan itu baru ada di berita. Nah, kecanduan media sosial ini itu juga ini juga yang salah satu berbahaya karena sejauh ini itu belum ada hukum yang pasti mengenai media sosial ya. Maksudnya penggunaannya sih memang sudah ada UU ITE, tetapi konteksnya itu masih samar-samar kalau menurut saya. Kecuali kalau sifatnya yang memang sudah menyerang personal, kayak gitu. Selanjutnya. Oke. Oke, nah ini adalah pengertian kecanduan internet. Jadi tadi jenis-jenis kecanduan internet itu sebenarnya adalah irisan dari kecanduan internet. Orang yang katakanlah kecanduan game online, all shop, terus media sosial, cybersex, dan satu lagi itu bisa dipastikan bahwa dia kecanduan internet. Tetapi orang yang kecanduan internet itu belum tentu kecanduan hal-hal itu. Seperti itu. Nah, ini istilahnya sangat luas ya. Mencakup beberapa jenis kecanduan yang ini tadi dimediasi misalnya belanja tadi, seks virtual, jenis sosial, smartphone, dan lain sebagainya. Selanjutnya. Oke. Nah, ini adalah ciri-ciri kecanduan internet. Kalau menurut teorinya Jung, meskipun dia teorinya ini tahun 2004, tapi menurut saya masih cukup relevan untuk kita gunakan sekarang ya. Yang pertama itu berlebihan dalam penggunaan waktu online. Ini rata-rata ternyata menurut penelitiannya si Jung ini, orang yang dia kecanduan internet, itu dia bisa online lebih dari 40 jam dalam satu minggu. 40 sampai 80 jam, ini dikatakan dia kecanduan internet. Nah, dan sekali sesi, maksudnya dalam satu sesi itu bisa sampai 20 jam. Ini dikatakan kecanduan internet seperti itu, kalau misalkan dia menggunakan internet dengan waktu yang berlebihan. Terus yang kedua, itu kebutuhan untuk menggunakan internet dalam waktu yang lebih lama. Biasanya, remaja yang mengalami kecanduan internet, dia itu merasa kalau dia harus menggunakan internet dalam waktu yang lebih lama supaya dia itu puas. Sehingga jumlah penggunaan waktu internetnya itu juga akan meningkat. Misalnya apa? Misalnya ketika tadi dia sudah kecanduan media sosial. Maka kalau misal awalnya dia katakanlah awalnya hanya scroll di IG itu 1 jam, itu malah jadi kebablasan kayak gitu. Jadi mungkin 2 jam sampai dia itu benar-benar puas, sampai dia itu benar-benar bosan. Tapi kalau sekarang saya melihat fenomena yang ada itu sepertinya nggak cukup waktu 1-2 jam itu untuk akses internet ya. Biasanya itu lebih dari itu untuk kalangan remaja gitu. Saya Terus yang ketiga, ini kurang mampu mengontrol jumlah waktu penggunaan internet. Ini juga sama dengan yang kedua ya, bukan sama sih. Masih berkelanjutan dengan yang kedua. Kalau tadi dia itu bisa mencapai kepuasan kalau menggunakan internet dengan jangka waktu yang lebih lama, maka yang ketiga ini mereka kurang mampu mengontrol waktunya. Tadi yang saya sebutkan, misalnya saya berencana hanya pakai 1 jam nih, tapi pada kenyataannya ketika saya lihat jam katakanlah, oh kok ternyata sudah lebih dari 3 jam saya pakai HP, seperti itu. Terus yang keempat itu kriterianya adalah diakses sebelum melakukan kegiatan lain. Nah, ini yang kalau kita akui ataupun tidak ya, itu biasanya kita lakukan itu ketika bangun tidur sama mau tidur. Itu biasanya seperti itu. Bahkan saya itu tidak jarang melihat kalau ketika saya makan di luar gitu ya. Ketika saya makan di luar, itu sering sekali saya lihat orang tua yang memberikan HP ke anaknya ketika mau disuapi. Ini fenomena yang ada di sekitar kita. Bahkan remaja-remaja yang katakanlah dia sedang makan dengan teman-teman ya, pasti dia itu makan sambil lihat HP sambil ngobrol. Tidak fokus hanya pada makanan atau lawan bicaranya saja. Itu yang biasanya ini yang salah satu fenomena atau katakanlah salah satu ciri yang menjadi kecanduan internet gitu.
Terus yang keempat, itu mendapatkan konsekuensi. Nah, konsekuensi negatif ini biasanya remaja itu menghadapi masalah atau konsekuensi negatifnya kalau di rumah atau di sekolah gara-gara penggunaan internet. Ini juga fenomena yang ada di sekitar kita ya. Jadi banyak sekali keluhan dari katakanlah orang tua atau keluarga yang mengatakan bahwa anak saya atau adik saya itu gara-gara COVID, setelah COVID pakai HP terus itu jadi matanya minus. Terus peringkatnya menurun. Awalnya dapat nilai sekian jadi sekian. Awalnya mau disuruh buat bersihin piring, menata tempat tidurnya mau, jadi nggak mau gara-gara main HP terus. Ini juga berarti ciri-ciri bahwa remaja ini sudah kecanduan internet, begitu. Yang keenam, itu dia kurang interaksi sosial. Biasanya kriteria yang keenam ini dia itu mengabaikan kehidupan atau interaksi sosial dengan keluarga atau teman agar dapat menghabiskan lebih banyak waktu di internet ya. Contoh nyatanya itu adalah salah satu rekan saya, itu pernah curhat bahwa kalau komunikasi dengan anaknya, itu lebih cenderung menggunakan HP. Jadi kalau misalnya nih, dia voice note atau telepon dengan anaknya tuh mau cerita, banyak banget, ini. Tapi ketika ketemu di rumah, anaknya itu menjadi lebih cenderung pendiam. Nah, ini menurut saya adalah salah satu contoh dari, kriteria kecanduan internet yang terakhir. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang pertama, jadi faktor-faktor penyebab kecanduan internet itu yang pertama adalah gender. Gender itu, mempengaruhi aplikasi yang digunakan dan menjadi penyebab tersebut. Karena apa? Karena laki-laki itu ternyata jadi laki-laki itu lebih sering, pakai buat yang katakanlah kecanduan game online, situs porno, penjelasan online. Tapi kalau perempuan itu mereka, lebih seringnya atau katakanlah berdasarkan penelitian itu, kecanduannya itu justru kepada chatting-an atau belanja secara online. Jadi ini adalah fenomena yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau misalnya laki-laki itu lebih cenderungnya buat game online, situs porno, penjelasan online. Tapi kalau perempuan ini dia lebih ke media sosialnya sama online shop-nya, kecanduannya kayak gitu. Terus yang kedua itu kondisi psikologis ya. Nah, kecanduan internet itu kan juga menimbulkan masalah. Masalahnya apa? Masalah emosional yang misalnya kayak depresi, gangguan kecemasan, dan lain sebagainya, itu biasanya sering mengalihkan ke internet. Karena apa? Karena internet ini ada semacam hal-hal yang tidak bisa dia raih ketika di dunia nyata. Jadi dia menggunakan internet itu sebagai dunia fantasinya. Ada orang-orang yang katakanlah, misalnya dia lebih mengalami kayak apa ya, katakanlah stres atau cemas ketika dia harus berkomunikasi langsung dengan orang lain. Tapi ketika dia, berkomunikasi lewat media sosial, dia bisa lebih ekspresif. Jadi dia mungkin mencurahkannya itu dengan cara menggambar, membuat novel, dan lain sebagainya, seperti itu. Yang selanjutnya ini adalah tujuan dan waktu. Jadi, tujuan menggunakan internet itu akan menentukan sejauh mana individu itu mengalami kecanduan internet. Selain itu, ini juga sering dikaitkan dengan berapa lama sih waktu yang dihabiskan di depan komputer, kayak gitu. Umumnya, individu yang kalau kecanduan internet itu tujuan pendidikannya itu lebih kecil daripada kecanduan internetnya. Jadi maksudnya, misalnya nih, saya buka laptop dalam waktu dari jam 8 sampai jam 10 katakanlah. Kalau misalkan, saya menggunakannya itu sebanyak 2 sampai 3 jam itu untuk, hanya browsing, terus baca novel, lihat media sosial, dan lain sebagainya, ini masuk dalam kecanduan. Tetapi kalau misalkan saya menggunakannya misalkan untuk Zoom, untuk ngajar, dan lain sebagainya, ini bukan kategori kecanduan. Sama seperti remaja, kalau misalkan dia itu menggunakan internet itu untuk sekolah atau cari bahan untuk tugas, maka itu tidak diistilahkan, kecanduan internet. Tetapi kalau tadi, misalnya dia menggunakannya untuk game online, untuk all shop-an, untuk chatting-an dengan temannya, nah ini baru kategorinya dia kecanduan internet, kayak gitu. Terus yang keempat itu kondisi sosial ekonomi. Jadi, individu yang bekerja, itu dia ada kemungkinan lebih besar untuk mengalami kecanduan internet daripada individu yang belum bekerja.
Nah, karena apa? Karena didukung sama fasilitas. Jadi orang-orang yang katakanlah dia sudah bekerja di kantor, punya gaji, itu kan pasti dia punya fasilitas komputer sama internet. Bukan hanya di kantor, tapi di rumahnya juga seperti itu. Biasanya misalnya, kita mau buka laptop, mau ngerjain tugas A nih misalnya, terutama remaja-remaja ya. Ketika sudah katakanlah 15 menit dia merasa mentok, nggak mau, nggak bisa, pasti dia akan mengalihkan ke yang lain. Misalnya dia sukanya tadi novel atau game online, maka dia akan lebih cenderung untuk buka novel atau game tadi, kayak gitu, daripada menyelesaikan tugasnya, seperti itu. Selanjutnya, nah ini solusi next. Oke, ini adalah solusi penanganan kecanduan internet dari dalam diri ya. Yang pertama itu bijak dalam menggunakan internet. Ini memang perlu ada kesadaran sih dalam diri remaja. Jadi perlu ada kesadaran berapa lama kira-kira dia harus mengakses internet kayak gitu. Misalnya kalau sudah menetapkan dalam waktu 2 jam, ya sudah lakukan aja dalam waktu 2 jam. Kalau melebihi itu gunakan untuk hal lain kayak gitu. Terus misalnya membuat pernyataan positif tentang diri kita. Nah, pernyataan positif ini biasanya itu kita lakukan dengan cara seperti ini ya. Untuk teman-teman remaja yang mungkin saat ini nonton itu, coba teman-teman itu setiap hari buat satu hal yang sudah dilakukan. Dalam satu hari itu negatifnya apa, positifnya apa. Kemudian coba dibandingkan. Nah, kalau bisa carilah yang katakanlah positifnya itu lebih banyak daripada negatifnya, kayak gitu. Misalnya nih, kalau kalimat positifnya, "Oh, aku bisa main gitar nih hari ini. Oh, aku habis nolongin kucing." Terus atau, "Oh, aku tadi bantuin orang yang, misal barangnya jatuh di jalan," kayak gitu. Itu adalah contoh-contoh pernyataan positif. Nah, kalau, pernyataan negatifnya mungkin tuh, "Saya nggak suka sayur nih, saya nggak suka brokoli," atau misalnya, eee, "Saya kok hari ini jadi pemarah ya?" Kayak gitu. Itu adalah contoh-contohnya. Terus yang ketiga itu, tentu saja bersyukur. Nah, kalau bersyukur ini kan pasti bisa membuat hidup kita jadi lebih ringan ya. Terus apa namanya, itu juga bisa kita lakukan di internet juga. Misalnya apa? Misalnya kita, mengunggah doa di apa namanya, di feed IG atau story itu kan, bukan hanya kita aja yang baca, tapi orang lain juga baca kayak gitu. Terus, jelajahi dunia. Nah ini, eee jadi meskipun kita itu kecanduan internet, tetapi sebenarnya ada banyak sekali hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan ya. Jelajahi dunia itu misalnya gini, kita itu kan kalau zaman dulu mau belajar resep menu negara lain itu kan harus datang ke negaranya langsung atau mungkin dari orangnya langsung. Tapi kalau sekarang itu kita lihat tutorial di kayak IG, YouTube dan lain sebagainya itu udah bisa kayak gitu. Nah, meskipun apa namanya, ini bisa menjadi pecanduan internet, tetapi kan ini juga bisa mendorong kita untuk menjelajahi dunia lain, misalnya cari beasiswa juga, kayak gitu. Terus selanjutnya temukan passion, ini kalian harus menemukan passion dengan cara apa? Tadi saya sudah jelaskan, misalnya mencari di IG atau di Twitter, apa sih, ada info apa sih? Oh, ini hari ini ada, misalnya nggak sengaja lewat tentang cara menanam. Wah, ini aku suka nih menanam, atau tentang buku, musik, dan lain sebagainya, kayak gitu. Terus, produktif. Nah, ini seringkali tidak disadari orang-orang, tapi ada beberapa kelompok juga yang menyadarinya ya. Jadi misalnya dari hal kita konsumtif nih, awalnya kita konsumtif. Misalnya kita beli ini, beli itu, beli ini. Kemudian kita punya ide, kenapa ya kok kita nggak jadi produktif aja? Nah, kita bisa menggunakan kecanduan internet kita itu menjadi hal yang produktif. Misalnya dari awalnya kita belanja jadi jualan, kayak gitu. Terus selanjutnya ini berpikir kreatif. Berpikir kreatif ini kita itu kan, kalau sekarang mengamati, saya itu mengamati, apa ya, ada yang jualan di IG itu kayak dia itu, cover-nya diganti, jadi buku-buku gitu ya, buku cerita misalnya kayak Harry Potter, cover-nya diganti sama cover yang lebih hard, terus digambar sama dia, dijual lagi dengan harga yang fantastis kalau menurut saya. Misalnya kalau kita beli biasa itu 50.000, ternyata dijual oleh dia itu 200.000. Karena apa? Karena ada jasa, ada bahan yang harus dibayar kan. Tetapi ini adalah salah satu cara yang awalnya kita kecanduan internet, kita rubah menjadi suatu hal yang sifatnya kreatif, kayak gitu. Terus selanjutnya, the gift of failure. Jadi,
orang-orang itu kan cenderung dia itu lebih suka berada di zona nyaman. Iya kan, berada di zona nyaman. Tetapi kita bisa mengubah kecanduan internet itu dengan cara yang lebih positif. Misalnya apa? Misalnya hadiah dari kegagalan ini, the gift of failure. Awalnya kalau kita main game, itu pasti seringnya kita akan evaluasi diri kita. Oh, ternyata aku kalah ini gara-gara ini, misalnya. Atau misalnya katakanlah kita nyontoh resep dari internet, terus kita masak, ini kok kenapa ya kok gagal? Oh, ternyata ini kurang ini, kurang ini. Nah, itu juga bisa kita gunakan. Kenapa kita gagal hari ini? Kenapa kok tujuan kita hari ini tidak tercapai? Itu kita gunakan sebagai bahan untuk evaluasi diri kita, kayak gitu. Terus selanjutnya self-regulation atau regulasi diri. Ini juga penting ya. Jadi kita itu perlu memanajemen diri kita. Kita perlu menentukan apa sih yang harus kita lakukan hari ini misalnya. Terus 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, apa sih yang ingin kita capai, tujuan kita apa. Terus gimana langkah-langkah kita atau rencana-rencana yang harus kita lakukan supaya mencapai tujuan kita kayak gitu. Nah, yang terakhir ini jangan lupa bahagia gitu. Karena emosi positif itu pasti akan berperan pada kesehatan mental kita. Jadi kalau di internet sekarang itu kerennya itu banyak ya aplikasi-aplikasi yang katakanlah dia itu bisa membantu apa ya lebih bersyukur, menjadi bahagia kayak gitu. Selanjutnya, ini peran orang tua untuk mengatasi kecanduan internet pada anak ya. Yang satu bersikap tegas membatasi waktu anak bermain. Ini yang sering kali itu katakanlah ini kalau ini untuk orang tua ya, maksudnya saran untuk orang tua kalau misalnya katakanlah anaknya nggak mau kecanduan internet atau sudah kecanduan internet, itu sebagai orang tua itu memang harus bersikap tegas. Saya itu sering sekali melihat fenomena yang ada di sekitar saya. Kenapa kok anak itu dia kecanduan internet? Karena orang tuanya atau keluarganya itu cenderung tidak tegas. Jadi misalnya anak main dari jam 6 sampai jam 10 malam, ya sudah dibiarin aja, nggak apa-apa lah biar biar dia diam, biar dia nggak macam-macam dan lain sebagainya. Padahal namanya anak itu perlu buat dia itu belajar mengeksplor dunia-dunia di sekitarnya. Saya tuh sering sekali ketemu orang tua yang maksudnya seusia saya masih punya anak balita gitu ya, katakanlah di bawah 5 tahun, pasti dia kasih HP itu dengan alasan seperti itu. Terutama kalau makan itu ya, biar diem, biar nggak terlalu rewel, biar ini itu. Padahal yang namanya anak rewel, anak nggak bisa diam, itu adalah hal yang wajar. Karena memang usia-usianya dia adalah bermain. Bukan usia-usia untuk belajar yang kita tuntut untuk duduk diam, kayak gitu. Terus selanjutnya, membiasakan anak untuk tidur secara teratur. Ini juga fenomena yang ada di sekitar saya, terutama dari berbagai macam penelitian ya. Kalau, anak-anak yang kecanduan internet, itu rata-rata memang waktu tidurnya itu tidak dibatasi. Jadi, kalau misalnya nih, ada juga yang seperti ini, orang tuanya udah tidur, kakaknya udah tidur, dia pinjam HP-nya, main sampai jam 2 kayak gitu. Padahal seharusnya dibiasakan kalau anak itu jam 9 udah harus tidur, jam 8 sudah harus tidur, sudah persiapan. Misalnya lampunya dimatikan, kalau misalkan masih belum bisa tidur gimana? Ya sudah nggak apa-apa, kalau lampu sudah dimatikan berarti itu sudah tanda untuk tidur, kayak gitu. Terus selektif dalam memilih teman bermain anak saat di luar. Ini juga sebenarnya benar ya. Meskipun ada istilah bahwa kita itu tidak boleh membatasi pertemanan, tapi kita juga harus selektif dalam berteman, terutama untuk anak-anak kita. Kayak gitu. Jadi jangan sampai kok katakanlah anak-anak ini bergaul dengan orang-orang yang usianya sangat jauh di atasnya. Biasanya kecanduan internet pada anak-anak itu dipengaruhi oleh salah satunya faktor itu. Karena ketika mereka main, misalnya di warung kopi di dekat rumahnya atau kafe di dekat rumahnya, kan sekarang banyak ya seperti itu ya, kafe, warung kopi kecil-kecilan, angkringan kecil-kecilan di sekitar rumah kita, sekarang itu kan banyak ya. Rata-rata ketika mereka main di situ, ternyata teman permainannya mereka itu usianya jauh beda, jauh di atasnya mereka. Misalnya anaknya usia 9 tahun, tapi teman-teman mainnya itu sudah 20 tahunan, sudah belasan tahun sampai 20 tahun, bahkan sampai katakanlah bapak-bapak. Nah, itu kan berarti kita sebagai orang tua yang harus selektif, memperbolehkan anak kita itu berteman dengan yang mana, kayak gitu. Selanjutnya, saya rasa sudah cukup tentang materi yang saya paparkan ya, Bapak Faisal dan teman-teman sekalian.
Ya, matur suwun. Materi yang luar biasa ya untuk memantik gitu ya materi pertama kita. Saya jadi ingat ini gitu ya, kajian yang pernah dilakukan oleh teman sekantor. Jadi kecanduan pada anak itu terkait dengan internet itu kadang dimulai juga gitu ya dari orang tuanya. Jadi karena orang tuanya apa namanya sering gitu ya main HP, akhirnya kemudian itu diikuti oleh anaknya. Oke, kita masuk ke topik kedua gitu ya, topik kedua yang nanti akan disampaikan oleh Pak Fakih Purnomo Sidi. Ini uh, background beliau gitu ya. Pendidikan S1 S2 di UMS, sekarang beliau menjadi dosen di Universitas Syahid Surakarta gitu ya. Oke, ini singkat banget gitu ya yang dikasih oleh Pak Fakih, tapi mungkin nanti lebih banyak lebih banyak mungkin kita bisa mungkin bisa disampaikan sendiri oleh Pak Fakih. Monggo Pak Fakih. Bentar. Silakan Mas Fakih. Minta tolong share screen-nya. Oh iya, siap. Hmm. Fenomena kecanduan. Oke. Sudah terlihat ya. Sampun, oke. Matur suwun, Mas Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad ma ba'du. Langsung saja nggih. Tadi kita sudah kurang lebih 1 jam bersama Mbak Civi terkait dengan materi kecanduan internet. Kalau dari fenomena saya yang saya lakukan, saya interview, saya observasi, ini di sebuah kampung. Mohon maaf, kampungnya tidak bisa saya sebutkan secara gamblang, hanya sebuah kampung X gitu aja. Jadi ini fenomena kecanduan yang ada di kampung X, yang mana kenapa kok saya interview, observasi, melakukan studi kualitatif di kampung X ini, karena sangat menarik, sangat berbeda saja dengan kampung yang lain yang ada di kecamatan atau kelurahan X tersebut. Lanjut Mas Imam. Ini jadi pengamatan ini sudah berlangsung lama, ya, kurang lebih kalau untuk 5 tahunan ada lah ya, ada. Dan untuk pengamatan, tetapi baru bisa saya interview itu akhir-akhir ini dengan informan utama berjumlah 7 orang. Sebenarnya ini untuk golongan usia itu kompleks ya, dari anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Kalau yang saya interview ini 7 orang berjenis laki-laki, usianya 20-30 tahun. Jadi statusnya itu menikah, ada yang menikah, ada yang cerai, ada yang lajang, Pekerjaan itu serabutan ya, proyek kebanyakan, tapi kebanyakan proyek atau mohon maaf tukang bangunan, kuli bangunan, dan hobi mereka itu hampir seragam dan sama di antara informan ini yang ada di kampung saya ini, memancing dan berburu. Kemudian saya menambahkan informan pendukung ini dari 2 orang tokoh, masuk orang masyarakat yang mana itu yang dituangkan, dan ada seorang Pak RT atau pemimpin yang ada di kampung tersebut. Lanjut Mas Imam. Nah, klasifikasi penggolongan perilaku sosial itu seperti ini. Yang pertama perjudian, ada alkoholik dan hamil di luar nikah, atau dalam sebutan agama kita adalah
zina ya. Ini sebenarnya kalau perjudian alkoholik hamil di luar nikah ini, kalau untuk judi ini sebenarnya hampir rata-rata apa itu usia tuh melakukan dari ketika anak SD, kemudian SMP, SMA, kemudian ya baik yang sudah bekerja, orang tua ataupun bahkan yang sudah mempunyai cucu ya atau kakek lah seperti itu. Ini judi ini semuanya dilakukan apa itu, merata di kalangan usia di kampung tersebut. Namun ketika minuman keras ini hanya untuk remaja sama dewasa aja. Jadi untuk usia remaja SMP, kemudian SMA dan dewasa itu sudah ada yang menikah dan ada yang belum. Namun di usia lansia mereka sudah berhenti untuk minum-minum tersebut. Kemudian kalau hamil di luar nikah ini memang dimulai ketika kebanyakan rata-rata di kampung tersebut adalah usia sekitar SMA, awal SMA, pertengahan SMA, kemudian dewasa. Jadi kebanyakan jadi mereka itu hamil dulu baru menikah. Jadi kalau fenomenanya informal seperti ini dari perjudian, alkoholik dan hamil di luar nikah itu dari remaja, dewasa, lansia itu sebenarnya kompleks, terutama terkait perjudian. Mereka hampir di kampung tersebut rata semua usianya. Lanjut Mas Imam. Nah, perkembangan dari waktu ke waktu, bagaimana perkembangan gangguan atau patologi kesehatan di kampung tersebut. Kejadian rutin dilakukan minimal seminggu sekali setiap malam minggu. Jadi judi, mabuk itu dilakukan hampir bersamaan. Kalau nanti apa itu biasanya kalau pas judi nanti diiringi dengan mabuk. Kalau judi nanti diiringi dengan mabuk itu kayak ritual wajib ya. Setiap seminggu sekali itu harus ada kegiatan tersebut. Harus ada kegiatan tersebut. Kemudian kegiatan minum alkohol bisa dilakukan setiap hari jika ada salah satu rekan yang mengajak atau mentraktir. Jadi tidak ada sebenarnya tidak ada waktu baku ya di kampung tersebut untuk minum. Jadi bisa setiap hari. Di setiap hari biasanya dimulai ketika habis asar itu. Dimulai waktunya itu habis asar. Nanti bisa ya sampai apa ya kayak orang saku sudah nggak kuat lagi gitu. Jadi sampai talar-talar gitu. Nah, kalau zina ini sudah dimulai kalau kemarin saya hitung-hitung itu ketika saat menanyakan ini dimulai informasi yang saya dapat di tahun 1970-an. Mereka sudah di kampung itu sudah terjadi seperti itu sampai sekarang ya. Jadi sampai sekarang itu belum ada tokoh masyarakat atau katakanlah ustadz atau seorang guru agama yang ada di situ itu untuk gimana sih memberhentikan ini, gimana sih biar ini bisa berhenti. Kenapa kok saya mengamati di kampung ini? Karena kalau dibandingkan dengan kampung X, jadi ini sebenarnya sebuah desa ya, katakanlah kelurahan Z. Kelurahan Z ini terdiri dari beberapa kampung, salah satunya kampung X. Yang paling berbeda itu adalah kampung X ini, karena di kampung-kampung lain tidak ada kegiatan perilaku sosial negatif yang seperti ini, yang serutin ini, dan bahkan ini dianggap sebuah hal yang bukan hal yang tabu lagi, tapi ini terus-terusan gitu. Jadi kegiatan ini kalau mabuk judi itu bisa hampir dilakukan setiap hari, terutama kalau mabuk ya. Kalau lebih kencangnya kalau mabuk ini, kalau minum alkohol itu hampir setiap hari bisa dilakukan. Jadi setiap ada teman yang mengajak, ada yang mau traktir ya sudah gas gitu. Lanjut Mas Imam. Nah, kenapa ada kegiatan semacam seperti ini? Jadi disebabkan karena perceraian orang tua. Ini dari hasil wawancara gitu. Jadi faktornya itu dari hasil wawancara yang saya lakukan pada informan tersebut. Jadi perceraian orang tua yang buat mereka stres, kemudian pola asuh yang salah dalam artian tidak pernah diberikan perhatian yang baik, kemudian pergaulan lingkungan yang salah. Jadi circle-nya itu seperti itu. Jadi ya otomatis setiap nanti kalau ada anak SD sudah SMP, kemudian ya nanti bisa dipastikan gabung ke lingkungan yang tersebut, jadi gabung ke komunitas tersebut, meskipun tidak semua gitu. Kemudian kurangnya kontrol dari orang tua, memang orang tua tidak begitu mengontrol terkait
perilaku anak ini ya, mainnya ini apa itu bagaimana, kemudian kegiatannya itu apa, karena hampir semua mereka adalah pekerja keras ya, pekerja keras dalam artian dia tukang batu tadi, jadi tidak ada yang bisa mengontrol dari orang tua. Bahkan kegiatan zina ini bisa dilakukan ketika pas orang tuanya bekerja. Jadi pernah ketangkap di waktu siang hari ya, siang bolong, ketangkap sama pihak kepolisian, ya sudah ditangkap di penjara, tapi waktu itu harus wajib untuk dinikahkan gitu, dinikahkan. Menganggap hal tersebut bukan sebuah hal yang aneh dan bukan hal yang salah, dan karena di situ tidak ada teguran yang keras, tidak ada norma hukum yang keras, maka ya mereka santai-santai aja para pelaku ini. Jadi para pelaku ini ya santai aja untuk melakukan hal tersebut. Begitu. Lanjut Mas Imam. Nah, tanggapan ya. Jadi tanggapan sendiri adalah sudah hal yang wajar, sebuah kegiatan rutinitas, dan mereka tidak tahu jalan keluar ini mau berhenti ini gimana. Ini mereka tuh masih bingung karena di situ tidak ada katakanlah dewan penasehat, tokoh masyarakat juga abai, apa itu tidak ada katakanlah teguran yang keras, tidak ada hukum norma yang menegur mereka, menghukum mereka. Jadi ya mereka itu menjadi kegiatan rutinan, meskipun mereka sadar ya itu sebuah keburukan, tapi mau gimana lagi gitu. Tidak, inilah hal yang membuat mereka itu happy. Jadi mabuk judi itulah yang menghibur mereka, kegiatan mereka sehari-hari seperti itu. Tapi kalau judi itu biasanya dilakukan di malam hari, sekitar jam 9 malam ke atas. Seperti itu. Tanggapan informal. Lanjut Mas. Biar cepat nanti biar bisa diskusi. Nah, dampak kontennya seperti ini. Mereka malu, kepercayaan dirinya rendah, tujuan masa depan itu mereka nggak tahu kalau ditanya, bahkan kalau ditanya menikah kapan, mereka nggak tahu. Yang jomblo ya, yang masih jomblo dan yang belum nikah dalam artian apa itu. Jadi tadi yang hamil di luar nikah itu tadi dilakukan ketika usia remaja ya, tapi hubungan kekeluargaan itu, rumah tangga mereka itu tidak berlangsung lama, mungkin hanya 1 atau 2 tahun habis itu cerai. Dan ketika bercerai itu kan masih sangat muda tuh, masih umur 20-an tahun mereka sudah bercerai. Mereka masih sudah bercerai, jadi mereka nggak tahu ditanya kapan mau nikah lagi, dengan siapa, mereka tuh nggak tahu, bahkan apa itu bingung. Saya tuh orang seperti ini, apa ada wanita yang mau menikah dengan saya gitu. Jadi mereka juga bingung, mereka malu, ya sudah. Itu. Kemudian dampak pada kesehatan. Lanjut Mas, lanjut apa? Lanjut. Nah, fisik. Kalau panjenengan tadi kalau panjenengan mengamati sendiri memang beda banget nih wajah mereka. Mereka dalam sholat wajahnya jarang dibasuh dengan air wudhu, jarang sholat ya. Kemudian kerjanya itu dari pagi sampai sore, lanjut nanti mereka itu pesta seperti itu, miras, judi sampai tengah malam, sampai jam 1, jam 12 malam masih kadang saya melihat statusnya itu jam 3, jam 2 mereka baru selesai. Jadi wajahnya layu, kusam, tapi badannya gemuk yang tidak sehat karena ada efek tadi yang miras tadi bisa membuat mereka itu gemuk tapi yang tidak sehat. Psikisnya ya mereka pola tidurnya tidak terawat, jadi tidur mulai jam 2 malam, mereka harus diharuskan jam 7 bangun untuk kerja, kemudian khawatir, cemas dalam artian apa ya, karena pola kesehatan tidak teratur, ya apa itu khawatir. Ini meskipun mereka jarang, bisa dikatakan jarang sakit ya, jarang sakit, tapi kita semua tidak tahu bagaimana organ dalamnya, kita nggak tahu. Yang jelas mereka kalau ditanya sebenarnya ya khawatir dengan kegiatan seperti ini. Lanjut, Mas. Nah, ekonomi mereka beberapa kebanyakan punya hutang karena punya hutang, kemudian kehidupan mereka itu seperti itu terus gini terus, dalam artian nggak ada perkembangan dalam artian untuk dipakai katakanlah buat apa ya, kehidupan atau ingin katakanlah beli motor lah atau beli baju lah, itu mereka mengatakan susah. Bahkan yang apa tadi yang judi ini bilang, saya tuh satu hari
bisa dapat 100.000 atau 200.000, tapi nggak ada yang cemental. Cemental dalam artian uang itu nggak bisa dibelikan baju, nggak bisa ditabung seperti itu. Waktu itu saya bilang, ya mungkin ini nggak berkah mas, karena hasil judi gitu, dan informannya itu membenarkan, ya mungkin mas, karena dia mengaku sendiri ini uang yang nggak berkah. Jadi untuk apa itu, untuk membeli barang itu mereka kesulitan, meskipun dari hasil judi mereka yang mereka ada banyak hasilnya di setiap harinya gitu judi. Kemudian terkait dengan spiritual, kayak mereka bolong-bolong soal imam waktunya, bahkan Ramadan pun puasanya bolong-bolong, bahkan mereka judi mabuk itu di Ramadan tuh masih melakukan ritual itu. Jadi babis lawah itu Bapak Ibu, karena saya pernah katakanlah duduk bersama mereka, jadi saya tahu sekali. Jadi itu di jalan yang boleh buat lalu lalang, yo nggak malu ya, nggak ada rasa perkewah, karena itu sudah menjadi tabiat mereka di bulan Ramadan gitu. Di bulan Ramadan dengan pakai kartu, dengan uang di situ, ya mereka fine aja, aja gitu. Seperti itu. Bahkan di bulan Ramadan mabuk judi itu masih berjalan. Lanjut mas. Harapan sebenarnya, meskipun negatif sebesar apapun perilaku negatif tersebut, para pelaku informan itu masih punya harapan. Ingin sembuh masih belum tahu, ingin mendapatkan jodoh yang baik, ada niatan untuk memperbaiki diri setiap waktu, mendapatkan pekerjaan yang layak, segera bertobat. Jadi harapan-harapan mereka itu seperti ini sebenarnya. Harapan-harapannya positif, dan ketika ditanya ya ini sangat kadang gerentes gitu. Gerentes itu bahasa Indonesianya apa ya? Gerentes apa ya? Apa Mas Imam bahasanya? Bahasa Indonesianya. Kadang gemetar sendiri. Masya Allah, ternyata mereka masih mempunyai harapan seperti ini, mendapatkan jodoh yang baik meskipun mereka belum baik, ingin memperbaiki diri. Namun hanya saja mereka bingung karena di situ tidak ada, belum ada ahli agama atau seorang alim ulama atau ustadz yang untuk berdakwah di situ, memang belum ada, meskipun mereka tidak pernah menutup ketika ada seorang ustadz atau penceramah itu datang kepada kampung mereka gitu. Lanjut Mas. Nah, harapan terbesar mereka ya ini ya, terkait dulu istri yang baik, solehah, pekerjaan yang mapan. Mereka tuh masih mendambakan pekerjaan yang mapan, tidak ingin kerja kasar sebagai, mohon maaf, sebagai kuli bangunan. Mereka panas seperti itu karena bagi mereka ingin move on dari pekerjaan seperti itu gitu. Dan bahkan di usia 30-an tahun lebih ya, 35 tahun pun, bahkan di usia ada yang 35 tahun ini pun belum mendapatkan jodoh ya. Ya karena tadi kepercayaan dirinya kurang, dengan hidup seperti ini, ekonomi seperti ini, kemudian profesi seperti ini, kegiatan seperti ini, mau dengan siapa menikah. Jadi mereka ada pikiran positifnya mengarah ke sana gitu. Kemudian untuk spiritual ya mereka sebenarnya ingin menjalankan kewajibannya, bisa sholat 5 waktu, bisa belajar ngaji, bisa belajar untuk hal-hal kebaikan seperti orang soleh pada umumnya. Lanjut, Mas. Nah, harapan besar ekonomi, tidak menjadi buruh kasar, mereka tidak punya hutang, tidak kerja di tempat yang haram, punya aset yang dibanggakan, punya rumah sendiri, kita sudah berkeluarga, karena mereka sebagian besar masih belum masih tinggal sama orang tuanya ya ketika berumah tangga, meskipun sudah beberapa orang tuanya itu mempunyai tanah atau kaplit sendiri atau memberikan rumah, tapi ada yang memang kepercayaan dirinya belum tinggi terkait untuk menikah gitu. Untuk kesehatan ya mereka pengennya ya kulitnya mulus, tidak kusam seperti itu, karena memang kalau kita dapati mereka begitu Bu, Bapak Ibu, kulitnya seperti itu. Makanya kulitnya itu kusam lah, kelihatan banget perbedaannya gitu. Lanjut Mas. Nah, itu tadi ternyata ulasan yang terakhir ya. Jazakumullah khairan. Rupanya saya ngikut Zoom lagi nih. Jadi Untung masih ini tadi diterima dari jam 3 tadi padahal. saya akhirnya saya cepatkan ya. Nanti untuk diskusi saya buka, nanti saya kembali pada Mas moderator. Mas Imam, monggo saya kembalikan pada moderator itu yang dapat saya sampaikan. Saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Itu topik yang menarik ya. Kalau tadi mungkin kita kan sekarang hidup di dua dunia ya, kata orang, di dunia virtual dan di non virtual gitu ya. Nah, di virtual ternyata banyak tantangannya gitu ya, banyak problematikanya, dan di non virtual juga banyak gitu ya. Apalagi juga secara tidak langsung juga sekarang dunia-dunia seperti non virtual juga punya andil gitu ya, mendapatkan pengaruh dari penggunaan gadget dan seterusnya. Baik, saya tuh masih ke bawah soalnya ya, kalau siaran. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian, monggo kalau misalnya mau ada yang mau bertanya atau memberikan argumen atau share pengalaman, bisa kita eh, bisa kita lakukan sekarang. Bisa melalui chat gitu ya, kalau misalnya malu-malu gitu ya untuk open mic, atau misalnya open mic juga dipersilakan. Baik, terima kasih Bang Imam. Perkenalkan, nama saya Agus Daryo Ya, dari Untar bagus. Jakarta. Terima kasih untuk kesempatan pada saat ini atas pemaparan yang disampaikan oleh Bang Fakih dan juga Kak Nia ya. Menarik terkait dengan kecanduan internet atau kecanduan. Nah, kami menyadari bahwa sebenarnya internet itu ataupun terkait dengan online itu sebenarnya apakah dianggap sebagai sebuah kecanduan ataukah sebuah kebutuhan? Karena hampir pada intinya setiap orang itu menggunakan internet atau menggunakan media online, dan itu bisa dipergunakan untuk mencari penghasilan, misalnya kalau uh, untuk saham ya misalnya begitu, atau mungkin pembelian-pembelian yang terkait dengan keperluan transaksi ekonomi ya, itu artinya bahwa sebenarnya internet itu sebagai sebuah, mungkin awal mulanya sebagai kecanduan, tetapi dalam perkembangan berikutnya itu menjadi sebuah kebutuhan. Nah, barangkali nanti Mbak Nia bisa memberikan komentar. Lalu sebenarnya kita mungkin sebagai seorang lecturer ataupun sebagai seorang guru itu menggunakan internet, dan itu hampir setiap hari juga memanfaatkan, dan bahkan waktunya itu bisa melebihi batas waktu ya, bahkan sampai jauh malam itu. Nah, bagaimana pandangan Mbak Nia terkait dalam hal ini? Barangkali nanti ini kan sifatnya diskusi dan interaktif, dan ini menarik sekali. Terima kasih, yang jelas kami mengapresiasi yang disampaikan oleh Mbak Nia. Baik, yang kedua terkait dengan Bang Fakih. Terima kasih Bang Fakih memberikan pencerahan bagi saya secara pribadi. Menarik sekali fenomena yang di Kampung X itu, ternyata ada yang mohon maaf mereka sampai hamil di luar nikah, lalu kemudian perilaku mereka judi sampai jauh malam gitu ya. Nah, terus tadi ada disebutkan terkait dengan ada tokoh masyarakat begitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu adalah, lalu kemudian terkait dengan, nah saya mau bertanya, apakah di kampung itu juga ada masjid atau ada tempat ibadah yang notabene misalnya ada kiai atau ada ulama. Nah, mereka itu perannya bagaimana sehingga sampai perilakunya itu mohon maaf sampai di luar norma seperti itu. Barangkali itu tanggapan saya. Terima kasih. Waktu dan kesempatan kami serahkan kembali kepada moderator Bang Imam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Agus. Monggo mau ditanggapi oleh Mbak Sivit maupun Mas Fakih. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Agus Daryo. Ini memang menarik ya pertanyaan dari Bapak, karena kan memang pada realitannya itu kita sebagai pendidik menghabiskan banyak sekali waktu kita di depan layar, terutama menggunakan internet, terus anak-anak muda sekarang itu menggunakan saham, dan lain sebagainya. Kembali lagi kepada kriteria mengenai kecanduan internet, ini kembali lagi kepada kriteria tadi yang sudah saya jelaskan.
Jadi ada berbagai macam kriteria ya tadi. Salah satunya faktor yang mempengaruhi itu adalah tujuan dan waktu penggunaan. Nah, kalau misalnya kita kembali kepada kriterianya, kalau misalkan tujuannya itu adalah tujuan yang sifatnya memang ada tujuannya, maksudnya misalnya untuk pekerjaan, kebutuhan akademis, atau misalnya untuk tadi ya kalau saham itu kan saya katakanlah masuk ke pekerjaan meskipun bukan pekerjaan formal, tetapi kan segala sesuatu yang menghasilkan uang itu kan pekerjaan seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kebutuhannya adalah seperti itu, tujuannya memang seperti itu, maka itu bukan termasuk kriteria kecanduan internet. Tetapi kalau misalkan penggunaannya itu untuk hal-hal yang sebenarnya sifatnya tidak apa ya katakanlah tidak yang primer sekali yang benar-benar harus dilakukan itu maka itu dikategorikan sebagai kecanduan internet. Jadi misalnya kalau kita tujuannya untuk mencari tugas, data pendukung untuk tugas atau mungkin untuk saham tadi kita tahu nih apa ya informasi terbaru, oh ternyata harga Antam hari ini tuh lagi turun. Mungkin ini adalah waktu terbaik untuk beli Antam. Maka itu tidak dikategorikan sebagai kecanduan internet. Tetapi kalau misalkan tujuannya itu seperti misalnya tadi jenis-jenis kecanduan internet itu kan ada cybersex, judi online, terus all shop, media sosial, maka itu masuk dalam kategori kecanduan. Misalnya dia buka Instagram, tapi buka Instagramnya itu bukan untuk mencari informasi tentang saham, tetapi lebih kepada misalnya hanya sekedar scroll, tahu idolanya itu hari ini ngapain ya, atau hari ini influencer A ini ngapain ya, maka itu kategori kecanduan. Tetapi kalau misalkan saya buka Instagram, tujuannya adalah hari ini kira-kira ada info pelatihan apa ya, hari ini kira-kira ada seminar apa ya yang bisa diikuti saya, atau mungkin minggu ini ada seminar apa ya yang bisa saya ikuti, oh ada info beasiswa apa ya, maka itu bukan kategori kecanduan internet. Seperti itu Bapak. Terus selain itu, tadi juga saya sempat menyampaikan di materi saya bahwa salah satu cara untuk mengatasi atau menangani kecanduan internet, maksudnya adalah solusinya, itu adalah mengubah hal-hal yang sifatnya konsumtif menjadi produktif. Nah, misalnya kalau pada awalnya kita itu kan katakanlah suka nih belanja online di toko all shop apa di media sosial Instagram misalnya. Kita belanja-belanja, ternyata dari berbagai barang belanjaan kita melihat nih, kayaknya ini akan lebih bagus kalau dibuat kayak gini model bajunya, kayaknya mungkin akan lebih bagus kalau jilbabnya itu dengan bahan ini. Nah, dari situ kita bisa mengubah perilaku yang konsumtif menjadi produktif. Awalnya kita hanya sebagai konsumen, kita bisa mengubah itu menjadi sesuatu yang menghasilkan uang, sehingga akhirnya bisa menjadi bisnis kita, seperti itu. Itu jawaban dari saya sekian seperti itu. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian mau menambahkan, monggo sekali. Kalau saya dibantu. Terima kasih Bapak. Begitu Bapak Faisal. Terima kasih Mbak Nia. Mas Fakih, ada yang mau ditambahin? Iya Mas. Tadi yang pas Bapak Agus tadi bertanya, saya kelempar Yumi Mas. Monggo Pak bisa bisa diulang untuk pertanyaannya. Oh, silakan Pak Agus. Oh ya, baik Bang Fakih, terima kasih. Yang mau saya tanyakan, bagaimana peran dari ulama ataupun dari tokoh agama yang ada di situ, kalau misalnya di situ itu ada masjid atau tempat ibadah terkait dengan melihat kondisi fenomena sosial yang di kampung itu ya, sehingga ada peran ulama untuk bisa mengubah sikap perilaku sehingga mereka bisa memiliki perilaku yang benar dan baik sesuai dengan norma agama begitu. Terima kasih Oke. Pak Fatih. Mantap suwun Pak Agus, pertanyaan yang menarik. Jadi begini, mereka itu didukung jadi beberapa memang ada oknum Pak, dalam artian oknum di sini adalah dalam artian perangkat atau pembesar di desa itu juga ikut judi di situ gitu. Jadi katakanlah Pak Lurah itu tidak menggubris. Jadi ustadznya itu juga di sana ada satu ustadz, setahu saya ada satu ustadz yang memang juga sudah seperti masak bodoh. Jadi ketika diingatkan ya mungkin didengar ya, tapi itu tidak membuat perubahan terkait dengan perilaku sosial tersebut itu. Jadi karena itu sudah beruntun dari sekian tahun ya, bahkan
kalau terkait dengan zina itu anaknya yang berzina itu orang tuanya dulunya juga berzina gitu loh, Pak. Jadi pas ketika tahu anaknya berzina, orang tuanya bilang, "Oh, ya wes lah wong biyen, aku yo ngono." Gitu. Jadi memang tadi norma agama, norma hukum di situ tidak benar-benar dipertegas untuk pelarangan kegiatan tersebut. Bahkan itu judi miras itu di tengah-tengah kampungnya X, senternya gitu. Itu nggak ada yang ingatkan. Nggak ada yang ingatkan. Hanya apa itu, mereka mengeluhkan kenapa kok seperti ini gitu. Tapi tidak ada berani yang mengingatkan karena memang apa itu, mereka didukung beberapa elemen yang mereka itu semakin menjadi kuat karena orang tuanya sendiri itu tidak melarang keras perbuatan tersebut, membiarkan gitu. Jadi ini sudah muncul beberapa tahun yang lalu, itu sudah muncul anaknya ikut, Pak, ikut judi ketika ada judi yang modern itu mereka ikut gabung join, bahkan orang tuanya sendiri yang mendidiknya, ikut permainan putaran nanti 5.000 kalau kamu untung bisa dapat ini. Nah, sebenarnya itu kan mendidik judi ya. Jadi judinya anak ini lebih ke permainan. Jadi dikasih, saya tuh lihat sendiri, Pak. Ini lihat sendiri dikasih uang 5.000, 10.000 buat untuk mainan judi putaran itu, kemudian ya sudah seneng, anaknya itu seneng dan itu diikuti beberapa anak yang lain gitu. Itu contoh kecil yang mereka orang tuanya itu dalam secara tidak langsung sudah mendidik untuk berjudi gitu. Ya, terima kasih Bang Fakih atas pencerahannya. Terima kasih Bang Imam, Ya, Mbak Nia. terima kasih Pak Agus. Oke, ini di kolom chat sudah ada beberapa apa namanya? Pak. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lianti, mahasiswi farmasi dari Universitas Said Surakarta. Saya ingin bertanya, bagaimana sih caranya ini kita memberikan edukasi terhadap orang yang enggan atau acuh tak acuh terhadap nasihat. Misalnya, ini kan kasusnya itu banyak banget di kampung saya, tidak hanya 1-2 orang, tetapi sebagian masyarakatnya itu bekerja dengan judi online. Pernah saya temukan, pernah saya bertanya kepada salah seorang yang sudah kecanduan judi online ini. Saya bertanya, kenapa harus mencari nafkah atau mencari uang ini dengan judi online? Jawabannya sebenarnya sedikit masuk akal. Dia menjawab bahwa pekerjaan judi online ini adalah pekerjaan yang sangat mudah, seperti itu. Bisa dikerjakan dengan berbaring atau bersantai-santai. Yang kemudian di sini saya kan nggak mungkin memberikan edukasi karena orang yang saya temui ini kebetulan, mohon maaf, non muslim, kan nggak mungkin saya memberikan nasihat bahwa di dalam Al-Quran itu berjudi itu haram 100%. Mereka bakalan makin nggak mau mendengarkan saya. Yang kemudian saya bilang bahwa berjudi itu sangat merugikan diri sendiri bahkan keluarganya, karena sebagian juga yang saya temukan itu orang yang sudah kecanduan judi, mereka emosionalnya itu lebih tinggi daripada orang yang normal. Jadi pertanyaan saya di sini, bagaimana caranya kita memberikan edukasi terhadap seseorang ini bahwa judi ini tidak baik, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lianti. Monggo kalau mau direspon oleh Mas Fakih maupun Mbak Sifit. Silakan Mas Fakih dulu. Saya dulu. Ini di kampung X ini dia dari saya tuh judinya masih judi judi apa itu klasik, manual ya. Itu nggak judi kuno. Jadi judi online nggak ada ya. Meskipun di beberapa kampung di beberapa kampung X ini sekarang sedang viral judi slot yang menghabiskan beberapa rumah, pelakunya beberapa rumah. Tapi yang kalau di kampung saya ini masih klasik. Jadi edukasinya lebih merasuk ketika kita itu Mbak, Mas, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita tuh ikut nimbrung di situ dalam artian tapi tidak sebagai pelaku ya. Karena waktu itu saya pernah nimbrung sebagai pengamat observer di situ. Jadi kenapa kok ini dilakuin terus gitu.
apa nggak ada kerjaan yang lebih baik untuk mendapatkan cara mendapatkan uang atau rezeki itu. Sebenarnya mereka juga berpikir dari hasil judi yang mereka dapatkan, barang yang mereka idam-idamkan itu nggak cementel. Dalam artian mereka nggak bisa meraih. Beli handphone juga itu handphonenya mereka itu beli handphone di tempat yang bisa diangsur. Jadi diangsur 100.000 per minggu, 100.000 per bulan seperti itu. Jadi nggak bisa cash. Jadi ada pasar yang memang menyediakan mempermudah orang-orang seperti ini untuk membeli barang yang mereka sukai. Jadi dalam artian mereka pun ketika mereka mempunyai HP bagus pun mereka masih dalam tanggungan hutang gitu. Jadi sebenarnya edukasi yang paling tepat untuk ketika mereka adalah dengan cara ikut berada di komunitas mereka, tapi dalam catatan kita harus hati-hati banget. Karena pas waktu itu saya juga ditawari, Mas. Minum sidik wae lah. Sidik dikit wae. Nyicep Pak. Gitu. Ayo toh, demi solidaritas. Itu kalau kita nggak hati-hati kita kena sendiri. Alhamdulillah alhamdulillah saya terindah. Jadi saya itu memakai katakanlah untuk berkumpul mereka karena mereka punya hobi main PS juga. Jadi saya bawa PS dari rumah untuk bisa komunikasi dan sebagainya. Jadi saya ada pendekatan moral kognitif pada mereka, carane orang luar bisa diterima di situ gitu. Jadi langkah pertama adalah gimana caranya kita itu bisa diterima di komunitas tersebut, Mas, Mbak, Bapak, Ibu. Jangan sampai kita langsung memberikan edukasi bla 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 bla. Wah, ditolak itu. Ditolak karena pada waktu itu saya pakai dalil disuruh minggat di kampung situ. Ini bukan tempatnya untuk ceramah, Mas. Gitu. Kalau mau ngadain pengajian jangan di sini tempatnya. Itu langsung frontal seperti itu, Mas Imam, Bapak, Ibu. Jadi ternyata saya browsing ini biar caranya mendekati orang-orang seperti ini. Saya cari pendekatan ustadz yang lebih enak, lebih enjoy untuk diterima. Dan beberapa bulan, dalam hitungan tahun lah, saya join lagi ke situ dengan pendekatan yang berbeda. Alhamdulillah diterima. Namun tidak bisa merubah langsung ya perbuatan mereka yang seperti itu karena sudah menjadi tabiat kecanduan. Namun pada dasarnya mereka sembuh pas mereka sudah berkeluarga dan punya anak. Mereka intensitasnya berkurang judi ini. Karena kalau pulang rumah mabuk itu pasti digampar istri ngomel-ngomel. Ternyata suami sekeras apapun judinya, mabuknya masih agak sembuh, berkurang, bukan sembuh ya, berkurang intensitas mabuk dan judinya ketika istrinya itu ketahuan. Jadi kalau saya ini edukasinya dengan edukasi keluarga, tidak bisa dengan edukasi individu gitu. Tapi saya belum pernah mengadakan edukasi bersama istrinya, Mas. Baru bersama personalnya langsung dan bisa tamu belum berjalan efektif. Belum mempunyai dampak yang sangat besar untuk mencegah seperti ini. Gitu. Begitu, Mas. Jadi edukasinya memang harus hati-hati dan kalau kita nggak dekat, nggak punya pendekatan yang bagus, kita ditolak hanya untuk mendekat dulu ya, belum memberikan edukasi. Jadi untuk komunitas seperti ini ternyata punya teknik-teknik tersendiri dalam pendekatan. Begitu Mas Imam. Mungkin bisa ditambahin Mbak Ivit nanti. Oke, terima kasih Mas Fakih. Jadi ini pertanyaan yang bagus sebenarnya ya. Seringkali kita itu melihat bahwa katakanlah orang lain atau orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita itu dia kecanduan judi online. Bahkan tadi yang disebutkan Mas Fakih itu sampai ada yang jual rumah 2 gitu ya Mas Fakih ya. Itu sebenarnya memang realitanya seperti itu. Bahkan kemarin saya melakukan penelitian terkait judi online, tapi juga ingin saya kaitkan dengan Islam gitu ya. Dan fenomenanya yang menjadi subjek penelitian saya itu dia sampai jual rumah, jual mobil, hampir bercerai dengan istrinya, sudah diusir oleh keluarga besarnya. Jadi sekarang dia itu hidup sebatang kara, tetapi sebatang karanya itu dengan selingkuhannya, kayak gitu. Jadi ini memang fenomena yang ada di masyarakat kita itu seperti itu, dan banyak sekali yang seperti itu juga. Bahkan ketika saya masih jadi mahasiswa dulu, waktu saya masih S1 atau S2, saya lupa, itu juga saya sempat dicurhati mama saya kalau temennya itu menghabiskan SPP sampai jual motor, jual barang-barang dan lain sebagainya itu gara-gara judi online.
kok jual SPP? Maksudnya dia nggak bayar SPP, tapi uangnya itu digunakan untuk judi online gitu loh. Ini realitanya, sampai mama saya tuh waktu itu juga heran ya, kok bisa ya judi online itu sampai seperti itu, padahal judi online itu kan nggak ada fisiknya. Kalau kita judi langsung itu kan ada fisiknya, tapi judi online itu nggak ada fisiknya. Nah, ini malah justru yang berbahaya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau judi online itu nggak ada fisiknya, sehingga bisa diakses di mana saja, sudah disampaikan juga Mbak Lianti tadi ya, sambil rebahan bisa, sambil tiduran bisa, kayak gitu. Terus, apa sih yang bisa kita lakukan? Saya setuju dengan Mas Fakih bahwa salah satu yang berperan penting itu adalah keluarga. Jadi kalau misalkan seseorang individu, entah itu anak, remaja, atau orang dewasa, yang misalkan dia memiliki attachment, kelekatan dengan keluarganya, maka kecenderungan dia untuk melakukan hal-hal yang sifatnya negatif, itu biasanya juga akan rendah. Karena apa? Karena kalau misalkan dia melakukan hal yang negatif, biasanya akan ada reaksi-reaksi tertentu dari keluarganya. Tapi beda lagi kalau misalkan itu sudah menjadi kebiasaan di keluarganya, seperti yang dicontohkan Mas Fakih. Justru anaknya malah diedukasi untuk melakukan judi, kayak gitu. Terus gimana sih caranya memberikan risiko edukasi kepada yang misalnya lebih tua atau teman kita tapi yang beda agama? Itu bisa memanfaatkan orang terdekatnya atau tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam hidupnya. Misalnya dia itu dekat dengan katakanlah Pak D-nya, dengan orang tuanya, dengan kakaknya, dengan temannya. Nah, itu kita bisa masuknya itu ke orang-orang di lingkungan sekitarnya dia, kayak gitu. Jadi tidak frontal mengatakan bahwa ini loh di ayat Al-Qur'an ini tidak boleh seperti ini. Seperti yang Mas Fakih sampaikan tadi, bahkan Mas Fakih itu harus bawa uang tunai buat main bareng, dan alhamdulillah tapi ini ya tidak sampai minum bareng ya Mas ya. Alhamdulillah nggak sampai minum bareng, tapi ini memang realitanya seperti itu. Karena gini, kita itu posisinya adalah orang luar. Kita dalam kehidupan dia sebagai pelakunya itu katakanlah hanya ada 5% pengaruhnya. Bayangkan aja kalau misalkan orang yang tidak terlalu penting untuk hidup kita, tidak terlalu dekat dengan kita, menceramahi kita akan sesuatu hal yang katakanlah sudah saya lakukan sebelum ada kamu. Kira-kira nyaman nggak? Pasti nggak akan nyaman. Karena itu kita harus memanfaatkan orang-orang yang memang katakanlah penting untuk hidupnya dia atau berpengaruh dalam kehidupannya, seperti itu. Dan memang psikoedukasinya tidak bisa dilakukan secara frontal seperti tadi yang saya sampaikan. Harus memang secara pelan-pelan atau katakanlah mungkin secara santai. Misalnya nih ketika lagi bercanda, lagi ngobrol atau lagi bahas sesuatu kayak gitu itu bisa disampaikan. Jadi bukan kayak kita duduk berdua sama dia terus kita langsung ngomong, kamu tuh jangan judi kayak gini nanti dampaknya gini kayak gitu. Apalagi nih di Al-Qur'an nggak boleh kayak gini. Itu tidak seperti itu caranya. Tetapi misalnya kita lagi ngobrol, lagi makan, terus bahas berita misalnya, ini ada kayak gini ya. Wah, bahaya ya kalau kayak gini. Terus atau misalnya saya lagi habis ikut seminar nih kayak gini kayak gitu. Jadi dilakukan pendekatannya itu bukan secara frontal, secara kamu pokoknya harus berhenti kayak gitu. Itu nggak bisa. Orang yang sudah kecanduan itu pasti pelan-pelan. Ada pengurangan perilaku, itu aja sudah termasuk perubahan. Misalnya nih, awalnya dia judi online dengan uang katakanlah total 100.000 atau 1 juta. Kalau misalkan dia berkurang, jadi katakanlah hanya 800.000, 80.000, itu termasuk bentuk perubahan, dan itu yang harus kita dukung. Jadi perubahan itu nggak bisa langsung 100%, awalnya 1 juta, 100.000, terus jadi berhenti sama sekali, itu nggak bisa seperti itu. Sama seperti kayak orang kecanduan rokok juga, nggak bisa kalau kita minta dia untuk tiba-tiba berhenti. Pasti ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dulu. Kayak gitu. Semoga jawaban saya bisa menjawab pertanyaannya Mbak Lianti ya. Gitu. Baik, Bapak, Ibu, terima kasih banyak atas penjelasan. Baik, terima kasih. Karena waktu kita juga terbatas, mungkin kita ini ya tinggal merespon yang ya. Halo. Tadi mengklarifikasi Mbak Sifit, saya nggak bawa uang, tapi saya itu bawa PlayStation, mainan PlayStation dulu. Mereka hobi PlayStation, jadi saya pendekatannya dengan ngajak main bareng itu. Barulah pendekatan saya itu bisa diterima. Oh ternyata si Fakih iso ngumpul karo wong kayak ini ya, sama orang kayak gini. Baru bisa diterima pendekatannya. Oke, maaf Mas Fakih, berarti tadi saya salah menangkap. Ya, maaf, di kampung itu ada judi candikiat juga, ya. Ada judi candikiat juga, tapi yang masih klasik, belum pakai online, belum pakai HP. Nah, singkat cerita, saya dengan beberapa teman katakanlah teman kajian itu iuran untuk membeli judi itu biar ditutup. Alhamdulillah yang punya judi itu mau menutupnya.
mau menutupnya dan mau memindahkan tempat di area judi tadi pindah ke tempat yang lain di kampung tersebut. Jadi kemudian uang itu dipakai buat usaha lain, jadi yang lebih halal gitu. Ternyata dengan pendekatan seperti itu bisa diterima. Jadi mereka berpikirnya, kamu itu mau menghentikan ini, mau ganti uangku dari dengan apa? Mengganti penghasilanku. Jadi ada negosiasi seperti itu, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kamu kalau mau menghentikan tempat judi ini karena aku punya penghasilan, kalian mau mengganti dengan apa? Kompensasinya apa? Ya sudah, saya ajak diskusi, kita beli kurang lebih berapa ya itu? 2,5 atau 3 juta itu tempat judinya itu. Kemudian kita perjanjian didirikan tempat karena warung gitu. Dan saya minta untuk pindah di tempat judinya bukan di situ, di luar lah seperti itu. Judinya berhenti tapi mabuknya masih di situ. Jadi mabuknya yang sulit untuk dihentikan. Judinya sudah berhenti tapi mabuknya belum bisa dihentikan. Masih mabuk di tempat situ. Tapi sudah sama-sama janji katalah pokoknya yang mabuk di situ atau di judi situ tolong dinasihati untuk tidak lama-lama di situ lah, untuk berhenti ya di situ. Seperti itu. Jadi mereka punya sebuah bargaining. Kalau kalian mau menghentikan seperti ini, apa kompensasiku itu? Begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi kalau di analogianya untuk edukasi itu kita sulit. Tapi ada mereka maunya dampaknya, alhamdulillah mereka menerima, Mbak. Mereka dampaknya ya judi klasik di situ tutup. Tapi pindah ke tempat lain gitu ya maksudnya? Nah, kalau pindah ke tempat lain, sampai sekarang saya belum ada kabar, Mbak. Saya nggak tahu kalau pindah ke tempat lain dengan online, saya nggak tahu. Saya belum interview lagi, ke toko-toko ke mereka, gitu. Tapi mabuknya masih seperti itu. Oke. Baik, karena waktu terbatas, mungkin ini ada satu, kalau tadi pertanyaan dari Bu Toti Cahyabrian sebenarnya sudah terjawab juga gitu ya, terkait dengan pendekatan lain gitu ya, selain mungkin ceramah dan sebagainya gitu ya, seperti tadi disampaikan oleh Mas Fakih. Mungkin yang terakhir ini untuk Mbak Sifit sepertinya, terkait dengan apa sih yang melatar belakang individu sampai terpapar cybersex gitu. Oke, singkat aja Mbak. Ya. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Amira Kansa ya. Ini sebenarnya bagus ya Pak caranya Mbak Amira ini. Jadi tugas kuliah itu ditanyakan ketika seminar. Jadi nanti dia dapat jawaban untuk jawab dosennya kayak gitu. Oke. Kalau berdasarkan dari beberapa literatur yang saya baca ya, ini kan beberapa literatur yang saya baca itu kebanyakan itu satu berangkat dari rasa ingin tahu, rasa penasaran. Terutama anak-anak itu kan mereka katakanlah kemampuan kapasitasnya untuk mencari informasi itu kan terbatas, tidak seperti orang tua yang sudah bisa memfilter, menyaring. Kira-kira apa sih yang salah, apa sih yang tidak salah kayak gitu. Nah, anak-anak ini mereka pada awalnya penasaran, kemudian nyari di internet, oh ternyata seperti ini ya. Kemudian menarik untuk mereka karena apa? Karena mereka tidak tahu ini di kehidupan nyata kayak gitu. Jadi tadi bahwa internet itu menjadi menarik, menjadi kecanduan itu karena ada fantasinya. Akhirnya menjadi fantasi. Terus yang kedua, kurangnya kontrol dari ini kan karena saya bahasanya itu di bawah 18 sampai SD gitu ya. Kurangnya kontrol dari keluarga, terutama orang tua. Seperti tadi yang saya sampaikan, kebanyakan orang tua itu tuh hanya ngasih fasilitas, hanya dikasih HP saja, dikasih gadget, tetapi tidak ngontrol, ini gadget dipakai untuk apa ya, anaknya ngapain ya, kayak gitu. Jadi misalnya anak pakai dari jam 7 sampai jam 10, atau misalkan katakanlah dari jam 9 ketika orang tuanya sudah tidur sampai jam 1, itu nggak dikontrol, dia pakainya apa, kayak gitu. Dipakai untuk apa, nggak jelas. Terus selain itu juga karena adanya pengaruh dari teman-temannya juga. Seperti yang kita ketahui, anak-anak usia segitu itu kan, terutama anak SD, menjelang ke remaja, menjelang ke dewasa, itu kan kelekatan dengan orang tuanya itu kan sudah mulai agak berkurang. Karena kebanyakan sekolah, kayak gitu kan. Nah, karena kelekatan dengan orang tuanya berkurang, teman-temannya, kelekatan dengan teman-temannya ini akan semakin meningkat.
pengaruh dari teman-temannya ini juga menjadi dampak dia menggunakan HP, menggunakan gadget untuk cybersex kayak gitu. Sebenarnya ada beberapa lagi alasannya, tapi saya rasa yang terbesar itu adalah karena itu tadi ya, karena apa namanya dari dalam dirinya itu si anak itu belum bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Selain itu kontrol dari lingkungan itu juga apa namanya berpengaruh juga kayak gitu. Oke, sudah, Mbak Sivit? Sudah, maaf ini baterainya kamera habis jadi sebentar. Baik. Sudah. Baik, saya rasa itu ya jawaban yang kemudian sudah diberikan oleh para narasumber dan juga mungkin sharing dari Bapak Ibu sekalian. Pada intinya mungkin memang problematika terkait dengan kecanduan remaja ini mungkin bukan dilihat dari satu sisi remaja itu sendiri gitu ya, tetapi kompleks kita lihat gitu ya dari berbagai macam perspektif gitu ya. Jadi mungkin banyak variabel juga yang mempengaruhi entah misalnya orang tua ataupun masyarakat dan sebagainya. Tapi memang kalau saya pribadi menyimpulkan dari dua kasus ini baik internet maupun kasus sosial yang disampaikan oleh Mas Fakih tadi gitu ya, peran orang tua juga cukup krusial di sini gitu ya dalam membentuk perilaku yang problematik kepada remaja. Nah, sebaliknya juga mungkin bisa saja gitu ya untuk kemudian langkah preventifnya juga kita mulai juga dari bagaimana memperbaiki apa namanya pola asuh yang kemudian diberikan oleh orang tua. Pun juga tidak hanya pola asuh gitu ya, tapi juga partisipasi dari masyarakat. Mungkin itu, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi gitu ya. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Musyafiroh. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Imam Faisal Hamzah yang telah memandu diskusi hari ini. Dan terima kasih juga kepada Ibu Sivit dan Bapak Fakih atas pemaparan materinya. Saya ingatkan kembali untuk tidak lupa mengisi di kolom dan sertifikat dari panitia. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, selesai sudah rangkaian acara webinar pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam acara ini. Kemudian kami ucapkan terima kasih telah mengikuti seminar rangkaian webinar sampai selesai pada hari ini. Saya tutup. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Mari kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nia, Bang Fakih. Bapak Ibu, Mas Imam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Ini nggak ada sesi foto bersama? Ya monggo kalau mau ini. Terima kasih Ibu mungkin Ketua. Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu yang mungkin bisa open kamera, bisa open cam. Saya ambil gambar terlebih dahulu. Saya hitung 10 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Baik, 1, 2, 3. Bentar. Ini masih ada ini. Bentar ya Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Saya rasa cukup. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nia, Bang Fakih, Bang Imam, Ibu Ketua. Terima kasih. Mbak Siti, terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sami-sami Pak Fakih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.